Assalamualaikum Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin mengadakan presentasi di bawah topik pasar valuta asing dan sistem moneter internasional. Berikut adalah anggota kelompok 2 itu sendiri. Dalam presentasi kali ini, sekurang-kurangnya ada 4 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama, fungsi pasar valuta asing. Yang kedua, karakteristik dari valuta asing dan relevansi metode yang digunakan dalam bisnis internasional. Yang ketiga, latar belakang terbentuknya sistem moneter global. Dan yang keempat, peran lembaga-lembaga internasional dalam pengelolaan sistem moneter internasional. Selanjutnya kita masuk ke subtopik yang pertama, fungsi pasar valuta asing. Dilansir dari buku Kamus Lengkap Istilah Ekonomi karya Tim Panca Aksara, pasar valuta asing atau foreign exchange market adalah suatu pasar yang mempertemukan pembelian dan penjualan mata uang asing. Kegiatan penawaran dan permintaan valuta asing biasanya dilakukan di bursa valuta asing yang diselenggarakan oleh bank. Selain itu, terdapat pula 3 istilah penting dalam pasar valuta asing. Yang pertama, kurs jual atau kurs di mana pedagang quoting bank menjual dan calling bank atau customer membeli. Kedua, kurs beli, kurs di mana pedagang valuta asing membeli dan nasabah menjual. Dan yang ketiga, spread, merupakan selisih antara kurs jual dan kurs beli. Berikutnya, kita berbicara soal fungsi pasar valuta asing. Sekurang-kurangnya ada 4 fungsi. Yang pertama, mempermudah proses pertukaran valuta asing dan pemindahan dana dari satu negara ke negara lain, sehingga memungkinkan terjadinya clearing internasional. Pasar akan menyelenggarakan transaksi internasional dengan menyediakan fasilitas untuk mengkonversi mata uang, baik mata uang domestik ke mata uang asing atau sebaliknya. Fungsi yang kedua, sebagai penyedia kredit. Maksudnya adalah pasar valuta asing menyajikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan sistem kredit. Penyediaan kredit diperlukan untuk membiayai barang dalam perjalanan. Importir dapat membayar tunai untuk barang yang dibeli sebelum barang datang, sedangkan eksportir dapat membiayai sebelum barang datang. Fungsi yang ketiga, membatasi risiko. Maksudnya adalah pasar valuta asing memberikan kemungkinan dilaksanakan hedging atau membatasi risiko terhadap perubahan harga. Pelindungan dengan mekanisme hedging dilakukan melalui pasar forward. Perubahan kurs di masa yang akan datang akan menimbulkan risiko terhadap pelaku yang melakukan transaksi dengan mata uang asing, baik untuk transaksi ekspor, impor, pinjaman, atau investasi dalam mata uang asing. Fungsi yang keempat, spekulasi. Maksudnya adalah melalui pasar valuta asing, seseorang dapat melakukan spekulasi, menerima, dan bahkan mencari risiko dengan harapan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya kita masuk ke subtopik yang kedua, karakteristik dari valuta asing dan relevansi metode yang digunakan dalam bisnis internasional. Salah satu karakteristik dari valuta asing sendiri adalah tidak ada keseragaman dalam pasar valuta asing dengan adanya transaksi di luar bursa perdagangan atau over the counter. Sebagai pasar internasional perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya, di mana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa tidak terdapat kurs tunggal mata uang dolar, melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi. Ada beberapa jenis cara yang dilakukan pemerintah dalam menentukan nilai tukar mata uang asing. Metode-metode ini meliputi yang pertama, sistem kurs tetap. Dalam jenis ini, pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uangnya pada harga tertentu. Fluktuasi pergerakan harga yang terjadi akan diredam oleh pemerintah. Jika ada kelebihan pasokan, pemerintah akan membelinya. Sebaliknya, jika ada permintaan berlebihan untuk mata uang asing tertentu, pemerintah akan menjual persediaan mata uangnya. Yang kedua, sistem kurs bebas atau mengambang. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah.
Tinggi dan rendah dari mata uang ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Yang ketiga, sistem tingkat mengambang terkendali. Ini adalah kombinasi dari dua sistem yang sebelumnya dijelaskan. Nilai tukar dapat bergerak bebas naik atau turun, tapi pemerintah akan melakukan intervensi untuk menghindari gejolak yang terlalu tajam. Pemerintah melakukan intervensi untuk mengintervensi ketika harga mencapai batas tertentu, misalnya 5% di atas atau di bawah tingkat keseimbangan. Campur tangan atau intervensi yang dilakukan pemerintah dapat berubah. Yang pertama, dirty floating atau mengambang kotor adalah kondisi di mana pemerintah melakukan intervensi langsung jual atau membeli valuta asing. Intervensi yang kedua, clean floating atau mengambang bersih, adalah kondisi di mana intervensi pemerintah dilakukan secara tidak langsung, misalnya dengan mengatur suku bunga. Berikutnya kita masuk ke subtopik yang ketiga, latar belakang terbentuknya sistem moneter global. Menurut sejarawan perekonomian dunia, perjalanan perekonomian atau sistem moneter global dapat dirunut mulai tahun 1870-an, terutama merujuk pada hegemoni Inggris pada abad itu dan perannya terhadap perekonomian global. Dalam bidang manufaktur atau industri misalnya, Inggris Raya merupakan produsen dari sekitar setengah cadangan besi dan batu bara global, sementara hanya mengonsumsi kurang dari setengah kapas yang diproduksinya. Dalam bidang finansial, pada periode 1870 sampai 1913, Inggris Raya merupakan negara yang memiliki stok emas global terbesar dan membiayai sekitar 60% kredit jangka pendek perdagangan global. Pada sekitar era tersebut, para sejarawan menemukan bahwa terdapat jaringan keuangan antar negara yang cukup luas, sehingga pantas disebut sebagai sistem keuangan internasional atau International Monetary System. Pada saat itu, terdapat penyatuan mata uang di beberapa kawasan, seperti Latin Monetary Union, yang terdiri atas Belgia, Italia, Swiss, dan Prancis, dan Scandinavian Monetary Union, yang terdiri dari Denmark, Norwegia, Swedia, dan lain-lain. Jika terdapat transaksi internasional di antara negara-negara yang tidak termasuk anggota moneter itu, maka sistem pembayaran yang berlaku adalah dengan menggunakan sistem standar emas. Latar belakang terbentuknya sistem moneter global adalah untuk menentukan sistem kurs internasional yang relatif stabil dan mengurangi bentuk-bentuk kerjasama bilateral dan regional yang terjadi selama masa perang. Mereka berusaha membuat aturan-aturan untuk mengatur kurs, ketersediaan mata uang internasional, dan mekanisme penyesuaian apabila terjadi fluktuasi dalam neraca pembayaran. Agar suatu mata uang dapat diterima sebagai mata uang dunia, maka suatu mata uang harus memenuhi fungsi-fungsi mata uang itu, yaitu sebagai alat tukar dan transaksi, pengukur nilai, dan penyelesaian hutang-hutang dan penyimpan nilai. Berikutnya kita masuk ke subtopik yang keempat, peranan lembaga-lembaga internasional dalam pengelolaan sistem moneter internasional. International Monetary Fund dan Bank Dunia adalah lembaga-lembaga dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya. Pendekatan keduanya terhadap tujuan ini saling melengkapi, di mana IMF fokus pada isu-isu ekonomi makro, sementara Bank Dunia berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan. Apa saja tujuan lembaga-lembaga Bretton Woods ini? IMF dan Bank Dunia dibentuk pada sebuah konferensi internasional yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada bulan Juli 1944. Konferensi ini diselenggarakan untuk membentuk suatu kerangka bagi kerjasama ekonomi dan pembangunan yang mengarah pada perekonomian global yang lebih stabil dan sejahtera. Sementara tujuan ini tetap menjadi hal yang utama bagi kedua lembaga. Pekerjaan kedua lembaga ini terus berkembang sebagai respon terhadap perkembangan dan tantangan ekonomi yang dihadapi. Selanjutnya kita masuk ke bagian dari subtopik yang terakhir, yakni mandat IMF. IMF mendorong kerjasama moneter internasional dan menyediakan saran kebijakan
dan dukungan pengembangan kapasitas untuk membantu negara-negara membangun dan mempertahankan ekonomi yang kuat. IMF juga memberikan pinjaman dan membantu negara-negara merancang program-program kebijakan untuk mengatasi persoalan neraca pembayaran ketika pembiayaan yang memadai dengan persyaratan yang terjangkau tidak dapat diperoleh untuk memenuhi kewajiban pembayaran internasional neto. Pinjaman IMF berjangka pendek dan menengah dan sebagian besar didanai dari kumpulan kontribusi kuota yang disediakan anggotanya. Staf IMF pada umumnya adalah ekonom dengan pengalaman luas dan kebijakan ekonomi makro dan keuangan. Bagian kedua dari subtopik yang terakhir yakni mandat Bank Dunia. Bank Dunia mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan dengan menyediakan dukungan teknis dan keuangan untuk membantu negara-negara mereformasi sektor-sektor tertentu atau melaksanakan proyek-proyek spesifik seperti membangun sekolah dan fasilitas kesehatan, menyediakan air dan listrik, memerangi penyakit, dan melindungi lingkungan. Bantuan Bank Dunia umumnya berjangka panjang dan didanai melalui kontribusi negara anggota serta melalui penerbitan obligasi. Staf Bank Dunia biasanya adalah ahli dalam isu, sektor, atau teknik tertentu. Berikutnya kita masuk ke poin studi kasus. Kasus yang kami ambil adalah kasus penetapan standar emas dan dampaknya terhadap perekonomian. Pembahasan. Nilai emas yang relatif stabil memang mempermudah ketika emas dijadikan sebagai standar mata uang internasional dan pembayaran internasional. Namun ganjalan yang ada selama ini adalah mata uang Amerika Serikat, yaitu dolar Amerika Serikat, yang mengklaim diri sebagai negara didaya tidak mau jika mata uang mereka yaitu dolar digantikan oleh emas sebagai standar pembayaran internasional. Hal ini agak aneh, padahal dari data yang ada di atas tampak jelas bahwa standar mata uang kertas banyak menimbulkan dampak negatif. Contohnya adalah tingginya inflasi karena mata uang kertas yang berfluktuatif, dan dampak positif dari emas adalah nilai emas yang tetap tinggi dan tidak berfluktuatif. Selain itu, banyak juga yang mendesak agar standar mata uang kembali ke emas. Para pakar perekonomian dunia juga memberikan saran untuk menjadikan emas sebagai standar keuangan global. Cara ini mereka yakini sebagai jalan terbaik untuk memulihkan dan mengembalikan stabilitas keuangan global. Para pakar ini mendorong negara-negara berkembang untuk menarik diri dari perekonomian global dan melepaskan diri dari kapitalisme pasar bebas yang disetir oleh Amerika Serikat. Umumnya para ekonom sadar bahwa sejak keruntuhan sistem kurs nilai tetap, tidak ada lagi suatu sistem moneter internasional yang stabil dan memuaskan. Di samping melibatkan isu-isu teknis yang penting dan rumit, solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut terkait erat dengan persoalan politik yang sangat krusial. Isu nilai tukar tetap versus tingkat nilai tukar fleksibel dan kaitannya dengan masalah pengaturan sistem moneter internasional dianggap sebagai akar dari masalah ini. Oleh karena itu, masa depan sistem moneter internasional yang stabil dan terintegrasi akan tetap diliputi oleh banyak pertanyaan sampai masalah standar keuangan ini dipecahkan. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.